Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebelum kita beraktivitas pada hari ini, di akhir pekan ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yaitu hari Sabtu, tanggal 13 November 2021, tertulis dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timoteus, yaitu 2 Timoteus pasal 1 ayat yang ke-12. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, ada orang yang berkata bahwa menangis itu adalah rahmat. Sebab dengan air mata Allah membasuh mata kita agar kita melihat negeri yang tak kelihatan, negeri yang tanpa air mata. Begitulah ungkapannya. Tetapi benarkah air mata dan penderitaan itu bermanfaat? Belum tentu. Sebab ada pula orang yang mengatakan demikian. Oleh penderitaan, cuma yang kuat akan menjadi lebih kuat, sedang yang lemah akan bertambah lemah. Bukankah hal ini benar? Oleh karenanya, saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, janganlah kita memuja-muja penderitaan, apalagi mencari-cari penderitaan itu. Cuma orang masokislah yang dengan sengaja ingin menderita dan menikmatinya. Jika Rasul Paulus berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Bukannya Paulus memuja-muja penderitaan, dan bukan pula Paulus mencari-cari penderitaan, atau sang Rasul sengaja kepingin menderita dan menikmatinya. Tidak. Namun sikap Rasul Paulus pun tidak amat menakuti penderitaan, tetapi juga tidak mencari penderitaan itu. Namun ketika penderitaan itu memang datang, Rasul Paulus tidak lari dari penderitaan, dan dengan tenang dia menghadapi penderitaan itu. Rasul Paulus tidak pernah lari dari penderitaan. Bahkan dia tidak malu untuk menderita karena Injil Tuhan Yesus Kristus. Dia rela menderita dan tidak malu karena memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan tidak dicari. Namun bila ia mesti datang, pantang sang Rasul Paulus lari. Bila penderitaan memang adalah harga yang harus dibayar untuk hidup yang berarti,
itu pula yang harus ia lunasi. Rasul Paulus berani menderita karena dia tahu kepada siapa dia percaya dan untuk siapa pula dia menderita. Bahkan Rasul Paulus yakin bahwa Tuhan Yesus berkuasa memelihara dia ketika menghadapi penderitaan itu dan tugas serta tanggung jawab yang telah dipercayakan Tuhan Yesus Kristus kepadanya hingga harinya Tuhan akan datang kelak. Itulah gambaran orang yang mempunyai tujuan hidup dengan visi dan misi yang pasti. Hidup dengan penuh isi dan mati dengan penuh arti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pula dengan kita. Ketika kita harus menderita karena memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lari dari penderitaan itu, namun kita tidak mencari-cari penderitaan itu. Janganlah kita menderita justru karena kesalahan kita sendiri, tetapi ketika kita harus menyatakan kebenaran, menyatakan iman kita, menyatakan Injil Tuhan Yesus Kristus, kita harus menderita dan kita siap untuk menghadapinya karena memang Tuhan yang akan menguatkan kita dalam penderitaan kita tersebut hingga kita mampu untuk menghadapinya dan kita yakin bahwa Tuhan berkuasa memelihara hidup kita. Selamat bersaksi dan selamat memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Tuhan tabur dalam kehidupan kami pada hari ini di akhir pekan ini. Biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup dalam hati dan kehidupan kami. Walaupun kami harus menderita untuk memberitakan Injil dan menyatakan iman kepercayaan kami, kami tidak malu dan takut karena kami tahu Tuhanlah yang menguatkan kami dan Tuhan jugalah yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah menyapa kami, agar kami yakin Tuhan mempercayakan segala tugas panggilan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Dan kami akan bersaksi di dalam kehidupan kami hingga harinya Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mohon kiranya Bapa memberikan kesembuhan, pemulihan bagi saudara kami yang sedang sakit. Baik kini sedang rawat inap di rumah sakit, maupun sedang terbaring di rumah mereka sendiri, atau yang sedang berobat jalan, maupun yang sedang melaksanakan terapi di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka dan boleh pulih kembali. Bapa Sorgawi, kiranya juga Bapa memberi penghiburan bagi yang berduka. Dan kiranya juga Bapa boleh menguatkan saudara kami yang sedang dalam pencobaan, hingga bahkan mereka boleh mengalahkannya dan dengan kemenangan atas kuat kuasa Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mohon Bapa memberikan kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar kami mempersiapkan diri kami pada hari ini untuk beribadah esok hari di hari Minggu, yaitu hari peristirahatan, agar kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga kami mendengarkan firman-Mu
yang akan ditabur di jemaat-Mu yang kudus. Bapa Sorgawi, ampuni kami atas segala kesalahan, keteledoran maupun dosa-dosa kami. Dengan pengampunan yang dari Bapa, doa kami boleh naik ke hadirat-Mu, dan berkat-Mu tidak terhalang ke dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan memberkati.